kan juga pengen bahagia di dunia ya, yaitu dia tadi sama. Ternyata iman dan amal adalah jalan Allah berikan yang namanya hayatan thayyibah. Surat 16 An-Nahl ayat 97 tadi. Dan ada sebetulnya cara paling gampang masuk surga tuh, Pak. Salah satunya adalah husnul khotimah. Husnul khotimah itu gimana? Meninggalnya dalam kebaikan lah, udah gitu sederhananya mah. Cuman kan pertanyaannya dia ya satu sih, kita nggak tahu kapan soalnya. Kalau tahu kapan kan enak ya, ngaco aja dulu. Nanti satu jam sebelum mati prepare, udah pakai baju koko rapi. Wah 2 menit lagi nih, ya udah nih pas sholat. Nanti kira-kira pas sujud rakaat terakhir. Ya tapi kan nggak tahu ya, nggak tahu. Berarti gimana cara terbaik untuk bisa husnul khotimah? Istiqomah, udah nggak ada lagi. Karena kalau kita istiqomah dalam ketaatan, jadi dipanggil kapan aja kan standby ya, siap. Istiqomah tuh harus ibadah berapa lama sih kok? Sampai mati ya. Kok ada nggak orang istiqomah cuma 1 hari? Ada kalau dia berhenti istiqomahnya karena meninggal. Iya baru ibadah, baru mualaf kemarin misalkan. Terus ibadah seharian, meninggalnya pas lagi sholat. Itu istiqomah meskipun baru sehari. Tapi ada yang udah 60 tahun, tapi sisa 6 bulan terakhir dalam hidupnya lagi nggak taat, ya gagal istiqomahnya. Ya bismillah. Salah pasti ada. Kabar baiknya nggak dibatas berapa kali kita boleh salah. Pernah ada yang ingin nanya kayak gini ya, kok saya maksiat tobat lagi, maksiat tobat lagi, maksiat tobat lagi, gitu terus. Ada batasnya, ada kuotanya nggak sih kok? Satu orang teh bolehnya berapa kali salah sih gitu? Ternyata jawabannya alhamdulillah nggak ada. Batasnya cuma 1, apa? Mati. Nah. Ya sederhana, setiap kali kita habis ngaco berbuat salah, nggak langsung mati, ya berarti Allah masih nungguin. Lihat Quran surat 35, surat Fatir, ayat terakhir ayat 45. Ya, satu surat sebelum Yasin, ya. Ayat terakhirnya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau yu'akhidullahu nas bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah. Kalau sekiranya manusia dihukum atas perbuatannya, jadi tiap kali kita berbuat salah, berbuat apapun langsung dihukum. Maka kata Allah apa? Tidak tersisa makhluk bergerak yang bernyawa di muka bumi ini. Berarti maksudnya kita nggak luput dari dosa. Dan 2, saya, bapak, ibu, AA, teteh, semuanya pantas mati atas dosanya berdasarkan ayat tadi itu. Tapi kenapa ini masih ramai kayak begini? Nggak punya dosa semua ya? Enggak, tapi karena Allah teruskan di ayat itu juga, masih di ayat yang sama. Walakin yuakhiruhum ila ajalim musamma. Akan tetapi Allah akhirkan sampai waktu yang ditentukan. Jadi sederhana, setiap kali kita habis bikin salah gak langsung mati, berarti Allah lagi nungguin tobat kita ya. Kok pantaskah kita diampuni? Pantaskah aku diampuni? Dosaku begini dan begitu. Wah, terlampau banyak. Maka jawabannya pasti bisa. Kenapa? Karena berdasarkan ayat yang tadi, kalau Allah udah gak mau ngampunin kita, mudah bagi Allah matiin kita kapan aja, bahkan waktu lagi maksiat. Ya, kalau Allah udah gak mau ngampunin ibu, Allah udah matiin ibu dari waktu maksiat. Kenapa ibu masih hidup? Udah selesai gitu aja. Ya. Lihat orang juga berarti gitu. Kok saya lihat dia maksiat tahu kok. Nih bahkan saya rekam.
Dia nerakanya belah mana ya kok? Yang kamu lihat maksiat itu masih hidup gak? Masih sih kok. Ya udah, berarti yang punya langit dan bumi, yang punya kuasa matiin dia kapan aja, Allahnya aja masih kasih kesempatan. Siapa kita nentuin neraka atau enggaknya orang? Kalem weh. Ya, istiqomah. Ada ucapan yang nasihat yang keren sekali di ucapan para ulama. Beliau bilang, istiqomah khairu min alfi karomah. Istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah. Karomah teh apa? Sederhananya ya, suatu kelebihan yang Allah berikan kepada seorang hamba karena ketakwaannya. Gini. Kalau zaman sekarang kita ngelihat ada sesuatu yang di luar nalar. Misalkan ibu ngelihat orang terbang, bisa mengubah upil menjadi emas. Ya apapun lah, ya dia ngeramal, apapun, bisa jalan di air. Pilihannya cuma 2. 1, karomah. 2, diganggu atau dibantu bangsa jin. Udah gitu aja. Ini tauhid ini ya. Bedainnya gimana? Karomah datang dari ketakwaan. Ciri selanjutnya, orang betulan punya karomah, kadang dia nggak tahu dia punya karomah. Sebagaimana ini di kitab Fathul Bari ya. Ini penjelasan hadis Bukhari yang paling lengkap dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, menjelaskan tentang dulu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu punya sekarung gandum, dan biasa beliau bagiin aja setiap kali ada yang minta makan. Setelah berbulan-bulan mikir, wah ini udah lama juga ya nggak habis-habis. Ya, kata Imam Ibnu Hajar itu karomahnya beliau. Tapi beliau nggak tahu. Begitu akhirnya dihitung, oh ternyata sisa tinggal 1/4 lagi. Besok-besoknya habis. Dalam waktu hanya beberapa hari. Padahal sebelumnya itu berapa bulan nggak habis-habis. Ya. Kalau Nabi disebutnya mukjizat, seperti kita tahu waktu perang Khandaq, perang Ahzab, ada yang menawarkan Nabi untuk, yuk makan di rumahku wahai Rasul, karena kecapean. Ya, istrinya bilang, kita punyanya pas, kalau bisa yang diajak Rasul aja. Rasulnya malah teriak, yuk semuanya fulan ngajak kita makan di rumahnya. Aduh, istrinya pas ngeliat, waduh rame ini datang. Suaminya bilang ke Rasul, Rasul tidak cukup, udah mana periuknya. Nabi yang tuangin satu-satu, semuanya kebagian, semuanya udah kekenyangan, bahkan di kualinya masih ada dagingnya. Nah kalau di Nabi namanya mukjizat. Kalau di orang yang bukan Nabi disebutnya karomah. Tapi datangnya dari ketakwaan yang luar biasa. Dan gak bisa dilatih. Apalagi dipertontonkan. Karena beliau sadar betul, kalaupun dia tahu ini dari Allah, dan gak pengen orang tahu. Karena takutnya ini orang malah jadi gak minta ke Allah, nanti mintanya jadi ke orang itu. Dia nggak mau ngerusak tauhidnya seseorang, ya, karomah. Makanya punten ya, dia bisa ngelakuin suatu hal, tapi punten, mohon maaf, sholat enggak, atau kalau dia perempuan nutup aurat enggak, tapi beneran ya udah, dia diganggu bangsa jin, udah gitu aja. Mau dibilangnya indigo ke, indihome ke, apa, ya. Jadi kalau di luar indigo, go. Kalau di rumah indihome. Ya maaf ya, bercanda lah. Enggak. Hati-hati ya. Kau kenapa bangsa jinnya mau bantuin? Karena itu cara paling mudah bagi syaitan. Syaitan itu sifat ya, bisa dari golongan manusia atau dari golongan bangsa jin. Cara termudah bagi syaitan untuk ngilangin pahala kita. Contoh, syaitan gak suka loh bapak ibu ngaji kayak gini.
Gimana kalau kita jadi setan ya, mikir, gimana ya cara bapak ibu ini pahalanya hilang semua beres ngaji? Apakah dibikin diajak habis ini kita ngerampok bareng semuanya? Sulit. Itu setan juga sulit. Cara paling gampangnya gimana? Dirusak tauhidnya. Contoh, makanya punten ya, rukun Islam 5. 1. Syahadat. 2. Sholat. 3. Zakat. 4. Puasa. 5. Haji. Anggaplah ada orang yang sholat, zakat, puasa, haji, tapi syahadatnya nggak beres, akidahnya nggak beres. Contoh, iya dia sholat, iya dia zakat, tapi giliran tokonya sepi, dia datang ke mbah yang itu, dia rame lagi. Wah nak, kamu mau kerja di luar kota ya, pegang nih mak, jimat, supaya nanti kamu kebal dibacok di sana. Punten. Itu cara paling gampangnya bagi syaitan. Ya, karena ya bangsa jin itu diriwayatkan memang bisa mencuri dengar berita di langit di surat Al-Jin ya, surat 72. Tapi akhirnya pintu itu tertutup dan akhirnya mereka dikejar oleh panah api. Orang nyebutnya kayak komet, meteor itu. Tapi ada yang juga bertanya ke Rasul, tapi yang disampaikan oleh peramal itu benar. Ya dia dikasih tahu oleh jin. Tapi yang benar satu dan bisa jadi ditambahkan 100 kebohongan lainnya. Jadi banyakkan bohongnya dan punten ya. Dia bantuin kita nggak cuma-cuma. Ini punten sampai ada kejadian kayak gini. Saya rasa penting untuk disampaikan. Suatu ketika ada salah seorang guru kami ngajar ngaji di kajian keluarga gitu. Jadi sekeluarga besar, ya, paman, bibi, anak-anak, ponakan semua pada ikut. Suatu ketika ada satu pemuda yang biasanya ikut ngaji nggak pernah datang lagi, nggak pernah ikut lagi. Nanya ke ibunya, Bu, anak ibu mana? Kuliah di luar kota ya, ngekos. Kok nggak pernah ikutan ngaji lagi sih? Ibunya jawab, ada tuh di kamar. Kok nggak ikut ngaji sih? Bukan di kamar. Shh. Dia lagi kesurupan arwah si kakek. Bu, tar dulu. Ibu tahu dari mana itu arwah si kakek? Si cucu kan gak ketemu kakeknya, meninggal duluan. Tapi ketika giliran dia kesurupan, dia ditanya apapun tentang si kakek, tahu. Berarti dia kakeknya kan? Yuk kita jawab. Bu, manusia udah meninggal itu gak ada di alam sini. Dia udah di alam barzakh, alam kubur. Kalau dia soleh, dia lagi istirahat, nikmatin waktunya kiamat, nanti dibangkitkan kembali. Kalau dia tidak soleh, banyak berbuat jahat, ya dia lagi jalanin hukuman. Udah riweh sama urusannya sendiri, gak akan balik lagi ke dunia nyari-nyariin, tangan saya mana? Enggak ada. Jangan kemakan film horor, Bu. Tapi tidak menjawab, terus siapa yang masuk ke dalam badannya si anak itu? Kok tahu segala hal tentang si kakek? Jadi manusia setiap terlahir itu nggak cuman didampingin malaikat pencatat amal, Raqib dan Atid, tapi juga ada yang namanya dari golongan bangsa jin, disebutnya Qarin. Nah, Qarin ini dalam bahasa Arab bisa diterjemahkan sahabat. Ada 14 kata untuk sahabat dalam bahasa Arab, tergantung kedekatannya. Sohib, Sodik, Rofik, Khalil. Sama kayak bahasa Indonesia, temen. Beda lagi sama sahabat kan, biasa lebih akrab sama sahabat. Ada lagi besti, kawan, apalagi hopeng kalau orang Cina ya. CS ya. Maka Qarin ini adalah yang tingkatannya paling dekat, Pak. Sedekat-dekatnya bapak sama ibu, suami istri, manusia sama manusia, kalian tidak tetap 24 jam barengan terus kan? Ibu nggak mungkin bapak lagi di toilet, lagi mules, tetap disemangatin sama ibu. Semangat ayah, ini gelo ya. Nah, ona secinta-cintanya Bu, ibu nggak akan kayak gitu, Bu. Qarin dari lahir sampai meninggal ikut. Jadi dia pasti tahu segala hal tentang si kakek itu. Nah, namanya jin. Tadi kan di muqaddimah pas sambutan juga ada yang nyebut ya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, surat 51 Az-Zariyat ayat 56. Allah nyiptain jin dan manusia memang untuk beribadah, tapi ya kayak manusia, ada yang ibadah, ada yang enggak ibadah.
Jin juga ada yang nurut, ada yang gak nurut. Maka kalau orang yang meninggal, mungkin dia gabut, jadi gangguin anak cucu keturunannya. Efek sampingnya apa? Keluarga ini tadinya kalau ada masalah ambil wudhu, sujud, sholat. Sekarang semenjak sering kesurupan si cucunya, setiap kali ada masalah nunggu si anak kesurupan nanya si kakek, rusak nggak imannya? Rusak. Itu cara paling gampang. Makanya hati-hati, Allah dijaga. Jangan mau. Nggak boleh ada lagi yang jangan foto bertiga, nanti yang tengah mati duluan. Enggak, Pak, tenang aja. Jangankan yang tengah itu, yang moto juga pasti mati itu. Ya. Yang di rumah nggak ikut pemotretan juga pasti mati, Pak. Ya nggak? Iya. Dan mati mah yang penting husnul khotimah, ya. Husnul khotimah itu bukan mati karena apa, tapi mati sedang apa. Beda tidak? Kok matinya karena COVID? Aduh, kasihan. Tapi sedang apa? Sedang sujud rakaat terakhir, aman. Daripada misalkan kok matinya di masjid, masya Allah, tapi sedang apa? Sedang nyolong speaker, jatuh ketimpa, nggak jadi aman. Karena yang penting kita berbuat baik dan istiqomah, jadi dipanggil kapanpun standby. Jadi nggak ada kayak gitu. Nggak ada lagi yang percaya zodiak ya Pak. Bu, aduh, apa ibu Leo, Libra, nggak ada itu gitu-gituan, ya, nggak ada. Kok tapi suka bener statistik atau bu dan umum. Dan ibu coba bacain semua bintang gerak. Nanti bulan depan bulan berikutnya mirip-mirip eta deui. Kayak contoh, saya pernah ngobrol sama orang yang dulunya pernah kerja jadi penulis redaksi zodiak di majalah. Dia cerita nanti kan tiap zodiak ada ulang tahunnya ya, bulan apa. Kalau udah deket saya tinggal tulis, nanti kamu akan mendapat hadiah. Ya kan ulang tahun. Jadi umum gitu. Atau contoh kayak gini, nanti kamu akan mendapat masalah. Ya kan hidup pasti ada masalah ya. Nggak mungkin hidup gak ada masalah. Masalahnya datang dari orang yang dekat. Ya karena deket pasti ada gesekan. Nih gini deh, balikin lagi. Pak, Bapak Ibu kenal gak sama tetangga saya Mang Sukri? Gak kenal sama Mang Sukri? Bapak punya masalah gak sama Mang Sukri? Enggak, ya kenal. Gimana bisa jadi masalah? Yang jadi masalah pasti yang ya deket, kenal, pasti ada gesekan. Jangan mau digocek, dibodohin. Jangan mau, gak ada kayak gitu-gitu. Merusak tauhid, jangan. Nggak usah lewat tempat gelap terus berkata, nggak usah. Kok kan bangsa jinnya ada? Iya ada, tapi Allah nggak ngizinin dia ganggu. Ibu nggak terjadi apa-apa bu, demi Allah. Serius. Kalau memang takut sama gelap manusiawi, baca doa aja. Ayat kursi kek, 3 kul kek. Atau yang dari hadis a'udzubillahi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Udah baca bismillah. Jangan meyakini ada anak kecil kesambar petir di Jawa Timur sambil megang batu. Batunya dipercaya bisa nyembuhin orang. Orang datang bawa air di gayung. Dicelupin batu, diminum biar sehat katanya. Ibu tahu batu ponari, pernah dengar? Tuh. Jadi kalau udah dicelupin batu ponari teh, minumannya berubah, namanya jadi ponari sweat. Itu kan. Bukan ya, bercanda ya. Tapi jangan. Wah kejatuhan cicak, aku bakal sial. Enggak, ibu kejatuhan buaya aja nggak akan sial ibu, serius. Kok tapi saya kejatuhan cicak jadi kepeleset, terkilir nih, jadi nggak bisa berangkat kerja. Ibu mungkin kerja kelindes truk bu, udah gitu aja. Jadi nggak jadi kan selamat, tapi sakit kok, gugurin dosa, udah gitu. Nggak ada meyakini. Atau Nabi dakwah bertahun-tahun teh pengen ngilangin gituan.
Dulu kan orang kafir Quraisy pengen nyari nafkah, lihat burung dulu. Burungnya ditempokin batu. Nanti kalau terbangnya ke utara berarti cuan, terbangnya ke negeri selatan, selatan kan ke Yaman, Yamin kanan, oh cuan. Ya. Kalau ke selatan ke negeri Syam, ashabus shimal, ahli kiri, oh sial. Kenapa kamu udah pulang lagi? Iya kata burung, kayaknya saya nggak akan untung nih jualan. Itu Nabi pengen ngilangin itu tatoyur. Sengaja Nabi nikahin Aisyah di bulan Syawal karena di zaman itu dipercaya nikah di bulan itu tuh sial. Nggak ada gitu-gituan. Nomor keberuntungan. Nah, kalau di gedung, terus kalau di gedungnya nggak ada lantai 4-nya, kayaknya yang bikin orang Cina itu Pak. Ya. Karena di dalam bahasa Mandarin angka 4 sama kata mati itu sama. Se san se ya. Mati bahasa Mandarinnya se, mati ya. 4 dalam bahasa Mandarin se juga ya. Jadi nanti kalau ada angka 4-nya Pak, mau lantainya 4 semua juga Bapak pasti mati Pak, asli ya. Cuman ya kan wajar, mereka kan nggak belajar tauhid ya. Tapi kan aduh jangan ya. Jangan dirusak tauhidnya, naudzubillah. Karena kan kita tahu ya, satu-satunya zat yang layak diibadahi hanya Allah. Maka kalau kita sholat, zakat, puasa, haji, tapi akidahnya nggak bener, ya kan rugi, ya. Maka ya udah ya, beriman, lalu beramal. Amal nggak mungkin kalau nggak pakai ilmu. Ya udah bismillah, mudah-mudahan kita bisa menjaga itu semua bismillah sampai akhirnya bisa istiqomah. Kalau kita tahu keutamaan kan gara-gara punya ilmunya jadi lebih mudah istiqomah. Ada orang yang nggak mau ninggalin qobliyah subuh loh setelah tahu hadisnya bahwa rakaat al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha, bahwa dua rakaat salat fajar lebih baik daripada seluruh dunia dan isinya, qobliyah subuh. Ya, hadis riwayat Imam Muslim nomor 725. Ya. Ada orang yang akhirnya jadi mau rajin kan gara-gara tahu ilmunya. Bismillah dipupuk. Tapi kalau misalkan makin sering ngaji, makin tahu banyak yang nggak boleh. Saya mah daripada serba nggak boleh. Kan kalau nggak tahu ilmunya kan diampuni katanya. Tapi perhatikan, ibadah yang tahu ilmu sama yang tidak tahu ilmu itu pahalanya beda. Contoh ya, sholat sama-sama 5 rakaat, sama-sama 5 menit, tapi yang satu benar-benar tahu syarat, rukun, arti bacaan Al-Fatihah, arti bacaan ruku, arti bacaan duduk di antara 2 sujud, benar-benar paham, tahu semua. Itu meskipun sholatnya sama-sama 5 menit, akan beda pahalanya dengan orang yang gerakannya sama 5 menit, tapi arti Al-Fatihah nggak tahu. Lisannya apal doang tapi nggak ngerti, nggak paham maknanya. Ya. Wudunya masih salah, yang penting basah doang. Maka beda pahalanya. Ya. Sampai kan ada kaul-kaul ulama seperti ini. Wafatnya seorang ahli ilmu bisa jadi lebih buruk daripada wafatnya 1000 orang ahli ibadah. Ahli ibadah yang tidak menyampaikan ilmu ya. Adapun ada orang ibadah, Pak, serajin-rajinnya kita sholat sama puasa, Pak, kan kebaikannya buat yang ibadah, yang sholat sama puasa. Ke orang, Allahu a'lam. Tapi dengan ilmu, bikin orang jadi tahu mana boleh, mana enggak. Apalagi ilmunya benar-benar yang bisa dipakai untuk dia nyari nafkah, dia jadi bisa nafkahin orang tuanya, keluarganya. Makanya punten. Waktu Syekh Ali Jaber wafat, itu asli kerasa kesedihannya. Ya. Kenapa? Karena kalau bicaranya sekedar hafiz Quran yang hafal 30 juz, insya Allah banyak. Tapi yang juga punya kemampuan untuk menyampaikan ilmunya dan diterima dengan lembut, itu PR. Bapaknya kehilangan direktur bisa langsung dicari hari itu juga direktur pengganti. Tapi kalau kehilangan seperti Imam Syafi'i, nunggu berapa ribu tahun lagi baru ada yang seperti Imam Syafi'i lagi. Ya. Maka ya bismillah, karena Allah muliakan dengan ilmu.
Yuk, mohon maaf ini saya udah dikasih kode. Cabai 2 kilo, enggak ya, bukan. Langsung tanya jawab katanya. Tapi katanya satu aja, waktunya nggak cukup. Ya, seperti itu. Emang ada yang mau nanya? Ibu mau tanya jawab atau foto-foto? Nggak boleh dua-duanya soalnya. Ya. Ada cuman satu doang katanya ya. Habis ini kita ada sesi selanjutnya bareng sama teman-teman Darut Tauhid Peduli ya. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya bisa tetap bisa istiqomah dengan ilmu dan dengan tetap ilmu dan tidak membuat finansial. Terima kasih Ustaz. Dengan keterbatasan ilmu dan finansial. Satu, Ibu, ilmu itu Koko yakin tidak tergantung IQ. Iya sih, ada orang yang ngapalinnya cepat, ada orang yang lebih cepat mengingat. Tapi punten, ilmu itu tidak tergantung IQ. Tapi tergantungnya apa? Tergantung Allah sang pemilik ilmu ridho nggak nitipin ilmunya di kepala kita. Dan ilmu itu yang penting berkah. Ibu hafal satu hadis doang, tapi ibu dengan ngamalin lillahi ta'ala, dakwahin lillahi ta'ala, Allah bisa jadikan 1000 orang mau ngamalin hadis yang keluar dari mulut ibu. Daripada kita hafal 1000 hadis Pak, tapi niatnya cuma pengen dipanggil pinter, dipanggil soleh, niatnya salah. Allah bisa jadikan gak ada satupun yang mau ngamalin 1000 hadis yang keluar dari mulut kita. Karena ilmu gimana? Berkahnya juga. Ya, kita bicara pinter Pak, Bu. Pinteran koruptor kalau mau jujur mah, betul nggak? Kan kalau ada maling bodoh, malingnya mau nangkep ayam, ayamnya nggak ketangkep, malingnya ketangkep, bodoh berarti dia. Yang repot kan kalau malingnya pinter kan, yang nyolong sendirian, yang 8 jutaan rakyatnya, eta masalah. Ya. Jadi tenang aja, tugas kita meluruskan niat dan berdoa mudah-mudahan ilmunya manfaat. Kayak tadi dibuka depannya apa? Allahumma inni, kalau banyak kan Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Ada hadis saya ingat kok dari riwayat Imam Ibnu Majah, seberes sholat subuh jangan lupa baca tadi ya. Allah kalau sendirian, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Maka amalannya, ibadahnya di hari itu diterima oleh Allah, insyaallah ya. Karena kalau sekedar sah nggak cukup, kita pengennya yang diterima oleh Allah. Ya, jadi jangan khawatir tentang ilmu. Ya. Yang kedua, kalau misalkan masalahnya adalah finansial, sahabat Nabi juga ada yang bertanya, wahai Rasul, kami kalah dengan orang-orang yang kaya. Mereka bisa sholat sebagaimana kami sholat, tapi kami nggak bisa sedekah sebanyak mereka. Waktu itu jawaban Nabinya kayak begini, maukah engkau kuberitahukan sesuatu yang juga sama bernilainya atau bahkan bisa lebih? Nabi malah jawabnya, seberes kamu sholat, baca subhanallah 33 kali, hamdalah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah. Maka yang bisa ngalahin pahalanya orang itu adalah yang bisa baca lebih banyak. Nah gitu ya. Atau di riwayat yang lain juga membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, maka yang lebih banyak pahalanya dari orang itu adalah yang baca lebih banyak lagi daripada dia. Ya. Jadi yuk bismillah, yuk lakuin zikir-zikir bismillah. Dan izin ya, sebanyak-banyaknya kita beramal bismillah. Aslinya kita cuma perlu satu aja amalan yang Allah ridhoin. Ya. Imam Ghazali kan pernah menuliskan ya, kalau suatu saat beliau masuk surga mungkin bukan karena kitab-kitabnya, tapi justru ketika pernah ada lalat jatuh datang ke botol tintanya beliau, lalu beliau tunggu sampai dia selesai minum, atau di riwayat yang lain dilap pakai kain, pakai kertas sampai dia bisa terbang lagi.
Kita nggak pernah ada yang tahu amalan itu sekecil apa. Tapi selagi ikhlas lillahi ta'ala, bisa jadi besar di sisi Allah. Daripada bisa jadi misalkan berangkatin 1000 orang haji, uangnya banyak banget, tapi niatnya pengen dipanggil kaya, pengen dipanggil dermawan, bisa jadi nggak ada artinya di sisi Allah. Istilah. Dan ada satu aja yang Allah ridho. Dan kita tahu kan ya cerita riwayat yang pelacur yang memberi minum seekor anjing. Itu kan berarti kan pasti kita punya salah mah pasti. Dan tugas kita ya udah memperbanyak amal soleh aja. Berharap mudah-mudahan ada satu aja yang Allah terima. Kalau manusia kita datang bawa 1000 kebaikan, bisa hilang gara-gara sekali salah. Dasar papa mah nggak pernah peduli, seolah bapak seumur hidup tuh jahat gitu. Ya kan? Tapi kalau ke Allah, kita datang bawa 1000 keburukan, ada satu aja kebaikan yang Allah terima, Allah punya kuasa ngampunin 1000 dosa sisanya. Maha baik Allah ya. Gitu, istilah. Dan jangan lupa wisata rohani ke kuburan. Ya Allah, dulu dia lebih kaya dari saya, dimakanin cacing juga, hartanya nggak menyelamatkan. Itu kan mikir gitu. Ketemu orang sakit, ya Allah kita seumuran, kamu mau terkapar, aku bisa main kemana-mana tapi malah maksiat. Ketemu anak yatim dibelai kepalanya, oh itu melembutkan hati. Kalau kita ketemu orang-orang yang diuji kayak gitu, seketika masalah kita langsung jadi receh. Sambil dijaga circle-nya juga ya. Kita lagi malas ngaji, pengennya nonton drakor, tapi kita maksain ke pengajian, kiri kanan lagi baca Quran semua, masa kita nonton drama sendiri? Sama terakhir jangan lupa minta tolong sama Allah. Boleh dibaca Quran surat ketiga Ali Imran ayat ke-8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Untuk minta terus diberikan petunjuk dan jangan sampai kembali kesesatan setelah Allah beri petunjuk kepada kita, biar kita istiqomah ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup, bismillah. Langsung ke ini teman-teman DTP, silakan ya. Suaranya aman? Iya, Fadol. Udah jelas suaranya teman-teman? Yang punya kuasa nutup atau enggak cuman Allah. Dan syarat ke surga enggak harus punya jodoh. Jodoh itu pasti ketemu, cepat atau lambat pasti ketemu. Paling cepat ketemu di dunia, paling lambat ketemu di surga. Pertanyaannya satu, habis mati kita ke surga atau enggak? Nah, daripada maksain yang penting punya jodoh, biar dia mau sama aku, nggak apa-apa deh aku dipacarin, nggak apa-apa deh aku dipegang, jangan mau. Jangankan dia naksir, satu dunia naksir Allah benci juga, kita yang repot. Tenang aja, nurut sama Allah aja ya, tenang aja. Jin sama-sama hamba Allah yang diciptakan dari cahaya namanya malaikat, yang diciptain dari tanah namanya manusia, yang diciptakan dari api namanya jin. Jin ada yang taat juga, tapi kalau tidak taat yang membangkang disebutnya iblis. Jadi itu bedanya ya, jin sama iblis. Iblis adalah jin yang tidak taat, membangkang, aba wastakbar ya. Terus syaitan itu apa? Syaitan itu lebih ke sifat yang apa, yang membangkang. Jadi kalau ada syaitan, makanya kan minal jinnati wan nas, syaitan dari golongan jin dan manusia. Karena kalau ada manusia yang ngebangkang nggak mau nurut, berarti dia punya sifat syaitan. Kalau ada kalau misal ada jin yang membangkang, berarti dia juga punya sifat syaitan. Begitu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu di sini, ini salah satu program dari itu bedanya. Ada kajian sehati mingguan akhwat, terus kemudian ada kajian sehati akbar bulanan, kemudian aku cinta Al-Quran juga, dan kemudian ada Jumat berkah, disebutnya ada Jumat happiness. Terus kemudian ini adalah salah satu QRIS,
Namun di sini kami meminta izin kepada Bapak Ibu yang ingin berkomitmen untuk bersedekah, berinfak, berwakaf, berzakat untuk diri pribadi, orang tua ataupun anak bisa melalui bentuk komitmen. Komitmen itu donasinya tidak harus hari ini Bapak Ibu, boleh nanti minggu depan, boleh nanti akhir bulan, boleh nanti pas kadang kita sudah mulai ada nih, sudah ada dananya baru diserahkan, boleh. Yang penting niat lillahi ta'ala, niat untuk memberikan kontribusi terbaik untuk rumah. Jadi Bapak Ibu, kami di sini akan menyelenggarakan komitmen. Ya Nurul Iman, ya Allah suara Koko hilang ya. Ya Allah masih ada 1 kajian lagi hari ini. Besok juga masih ada 3 lagi. Mudah-mudahan gak hilang suaranya. Untuk di akhir kita kelak, siap gak? Mudah-mudahan setelah dari komitmen ini, Masya Allah kedatangan Ustadz Maulana. ada waktunya kita wafat. Suaranya hilang. Sisa kubur lagi, kamu udah langsung dan insya Allah akan menjadi timbangan amal soleh kita. Degirol teh naon teh. Insya Allah Ini sekarang air kunyit katanya. ibu dari Majelis Pejuang nih Undang yang sudah siap di kampanye malaikat. hubungin aja adminnya. Tentunya dalam hati saja sudah dicatat Air jahe. Di mana dapat air jahe? oleh para pejuang yang sudah ada di depan. Kita insya Allah akan memulai dari komitmen terbesar terlebih dahulu. Nanti insya Allah hasil dari sedekah ini yang berkomitmen akan mendapatkan salah satu buku dari Kopdedis seperti itu. Buku berupa perjalanan spiritual beliau. Baik, untuk mempersingkat waktu, Sejarah seduhan jahe merah. Wih. mulai dari angka komitmen 5 juta rupiah untuk bisa main ke depan, bersilaturahmi langsung berangkat dengan Kopdedis. Ada yang sudah siap 5 juta rupiah, silakan untuk bisa maju ke depan, bersilaturahmi dan berangkat dengan Kopdedis untuk bisa memberikan kontribusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Bapak Ibu. Enggak. Aduh suaranya hilang. Iya. Ibu mau foto. Oh ternyata katanya kalau mau foto ini maju ke depan dibonusin buku. Bismillah. Bukunya juga boleh tanda tangan katanya. Tanda tangannya nggak harus tanda tangan saya, boleh kok tanda tangan ibu juga ya. Bismillah. Tapi kok yang kok tahu begini ya, ini ladang amal untuk bekal kita yang kok tahu. Duitnya nggak kemana-mana, tetap milik kalian. Orang berwakaf, orang sedekah itu pilihannya cuma 2. Paling cepat diganti di dunia, standarnya 700 kali lipat, Al-Baqarah 261. Paling lambat diganti jadi bekal kita setelah wafat. Jadi aslinya setiap kali sedekah uangnya tetap milik kalian, cuman udah pindah dari rekening dunia ke rekening akhirat. Ya, kayak istilah mudah-mudahan bisa jadi pahala jariah. Ini kita lagi bebasin lahan untuk jadi TK, SD, SMP-nya udah ada, tapi yang belum ada TK, SD sama SMA-nya sama perguruan tingginya. Mudah-mudahan bisa jadi bekal kita bismillah untuk sama-sama punya pahala jariah bismillah insyaallah. Ya. Maka silakan saya kembalikan lagi kepada Ustaz Fardan. Ya. Izin melanjutkan. Silakan bagi yang berkomitmen di awal untuk 5 juta rupiah. Sudah ada? Silakan maju ke depan. Alhamdulillah. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hilang suaranya. Ya Allah. Udah nanti sore masih ada suaranya. Insya Allah ini menjadi amal soleh kita kelak di akhirat. Insya Allah. Silakan ibu. Silakan. Oh iya.
Ntar ya. Silakan untuk yang selanjutnya 5 juta kedua. Silakan Ibu. Alhamdulillahirobbilalamin. Silakan Ambil pulpennya dulu ya. Komitmen 5 juta rupiah boleh maju ke depan untuk berangkat langsung dengan kombenis. Insyaallah pembebasan lahan ini menjadi saksi kita kelak di akhirat. Handphonenya ada? Kasih ya. Makasih. Ya, kasih ya. Silakan ada yang selanjutnya 5 juta pertama, 5 juta kedua silakan. Ya Allah, mudah-mudahan. Aduh, minum dulu kali ya. Oke, udah lagi. Tapi Troches itu bukannya antibiotik ya? Ini kan buat matiin bakteri. Kalau kita nggak ada infeksi bakteri dipakein Troches bukannya nggak boleh? Untuk 4 juta pertama silakan. Ini bukunya tuh. Ya, habis ini kita asal. Soalnya Koko lagi safar jadi udah dijamah sih tadi. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Untuk pembebasan pelanggan payung rumah yang nanti akan ada program sekolah, program rumah cipta untuk berkomitmen. Mana ini? Adminnya di WA juga ada. Di TikTok ada linknya kok. Kameranya gitu. Iya. Kamu mau di kiri apa di kanan? Di mana aja. Iya, mana? Oh, makasih ya. Baca wakaf. Mohon doanya. Makasih. Ya. Ada kameranya Pak. Nah. HP-nya oh ini. Terima kasih Bapak sudah ikut berwakaf. Makasih. Apa? Ya. Ya, habis ini ya Bu ya. Handphonenya ada handphonenya. Terima kasih. Mohon doanya ya Bu. Terima kasih ikut berwakaf. Oh, ada handphonenya nggak? Ada HP-nya ada. Nanti difotoin pakai handphone Ibu. Ini apa ya? Oke aja deh. 2 juta rupiah. Dan Ibu. Terima kasih Ibu. Sehat selalu. Masih. Terima kasih Teteh. Yang
bisa ikut bantu jawab ya ke Akida Jogja. Ini kayaknya nonton Koko udah dari lama banget, dari 2 tahun lalu lah. Mohon doanya ya, istiqomah terus dalam ketaatan. Izin. Makasih Bu, udah ikut wakaf, kasih ya. Jambi belum tahu nih, mudah-mudahan. Iya, kemarin kok habis di Istiqlal juga, tapi lagi nggak bareng, terpisah aja. Ya. Handphonenya yang mana? HP-nya yang mana? Ya. Makasih ya Bu. Alhamdulillah. Iya. Silakan. Handphonenya yang mana? Ini. Makasih Bu. Teman-teman yang siang biru ya. Makasih Bu. Makasih Bu ya. Iya. Bentar ya Teh. Jangan maju dulu, ada yang lain dulu. Ya di sini Ibu. Sana ya Bu. Kakak yang mau ya tadi. Iya. Kamu kelas berapa? Dia mau jatuh. Kelas berapa? Makasih yang rajin ngajinya ya. Ya. Jangan pacaran ya. Ada lagi yang mau satu juga. Ya. Makasih Bu. Ya. Ya. Makasih ya Teh. Makasih. Iya. Handphonenya dikasih ke Tete ini buat difotoin. Ini. Antri dulu ya Ibu, antri. Siapa dulu nih? Siapa dulu? Oh iya. Ya dipegang. Makasih Bu. Ya. Ya, oke. Karena aku agak bingung panitia apa ya? Panitia tadi berempat. Izin. Oke, thank you. Makasih Bu. Ya. Makasih Bu. Ya. Kameranya Kak Denis. Makasih. Makasih.
Makasih. Makasih ya. Makasih banyak ya. Kadang munduran dulu ya ibu. Munduran ya ibu. Dua ya. Oh, dua seorang satu. Bentar ya, Bu, satu lagi nih. Iya. Makasih, Bu. Ya. Kenapa jantungnya sih? Ibu. Nomor adminnya 0819 144 379. Ibu, makasih. Langsung ke kiri ya. Suruh jatuhnya kedengeran masa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih. Langsung ke kiri, Bu. Yang ngeri ini dikelilingi ibu-ibu. Takut batal dulu. Terima kasih. Mereka pada berwakaf, sama panitia dikasih buku yang berwakaf. Orang-orang baik, masya Allah. Iya, Waalaikumsalam. Itu, terima kasih, Bu. Mohon doanya. Ya. Terima kasih, Bu. Mohon doanya. Amin ya Allah. Jadi pahala jariah ya, Bu. Terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih teh ya. Kasih. Terima kasih ya. Ibu sejuta ya? Oh, komik 500.000. Oh ya ya. Yuk kita foto dulu, Bu. Ya. HP-nya kasih ke teteh ini. Nanti dikasih ke yang pakai sial biru, tapi foto dulu aja. Makasih, Bu. Ya. Makasih. Ada lagi yang komik Iya. masih ada yang 1 juta. Makasih, teteh. Terima kasih, Ustazah. Matiin dulu ya, kita salat asar dulu, udah azan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Iya.